Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan pengalaman saya menggunakan sebuah raket dari Powermax dengan seri Spitfire 80. Ini dia raketnya. Nah, kalau sekilas dilihat raket ini mirip Maxbolt Galantur ya dari segi kosmetiknya. Nah, spesifikasinya bagaimana nanti ya kita akan lihat saja ya. Ini adalah raket yang bisa dikatakan raket terjangkau ya. Bisa dikatakan ya murah. Kemudian raket ini adalah raket ringan. Nah, jadi buat kalian yang mencari raket-raket ringan, raket murah, terjangkau, nah ini bisa ya mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian. Karena raket ini juga ada kemiripan dengan CP Power Hammer 888. Nah, nanti bagian mana yang mirip nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket Powermax Spitfire 80. Jadi untuk Spitfire ini ada beberapa 80 ya, ada beberapa warna. Ada warna putih, biru, dan warna hitam ya. Nah, yang saya pegang ini adalah warna hitam. Dan Spitfire sendiri kalau nggak salah selain 80 ada juga yang lain. Nah, nanti kalian searching sendiri. Nah, jadi ceritanya adalah alasan kenapa saya membeli raket ini karena ada teman saya yang terlebih dahulu menggunakan raket ini, kesannya dan testimoninya positif, dan saya penasaran juga ya, akhirnya saya mencobanya dan akhirnya saya membeli. Jadi ketika nanti kalian akan membeli raket ini, kalian akan mungkin akan menemukan raket ini di harga kisaran 100 sampai 200 ribuan. Kalau yang ini saya dapat di harga 100 ribuan. Nanti link pembeliannya kalau masih ada saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Tapi banyak juga yang menjualnya di harga 200 ribuan. Nah, nanti tergantung kebijakan toko masing-masing ya. Biasanya ada bonus ini dan bonus itu. Kalau batangan saja ya mungkin hanya di bawah 200, tapi kalau ada bonus ini itunya bisa lebih dari 200. Dan itu tergantung juga di lokasi tokonya ya. Mungkin ya itulah, kembali ke kebijakan toko masing-masing. Oke, kita ke raketnya. Raket ini adalah raket ringan dan harganya terjangkau. Agak memang wow juga karena kalau dulu saya perhatikan raket-raket ringan itu biasanya harganya relatif lebih mahal ya, 250-an ke atas ya. Tapi sekarang banyak sekali raket-raket yang spesifikasinya tidak biasa, tetapi harganya itu wow juga, tidak biasa juga. Jadi memang ya itulah, kita sekarang punya banyak pilihan ya. Tidak melulu membeli raket-raket yang sudah memiliki nama atau dari brand terkenal, tetapi kita bisa memilih raket dari brand yang biasa dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk kualitasnya pun sebenarnya tidak terlalu jauh juga ya perbedaannya, karena memang untuk perbedaan harga, brand yang sudah memiliki nama memang harganya mahal. Kenapa? Karena kan ada beberapa faktor yang membuat harga raketnya menjadi mahal, seperti riset, penelitian, kemudian ada biaya pemasaran, ada biaya promosi, kemudian ada sponsor ke atlet, ke timnas. Jadi itu bisa mempengaruhi harganya. Sementara kalau yang raket dari brand-brand baru kan mereka tidak ada sponsor ya, raketnya apa adanya, pemasarannya ya mungkin standar, marketingnya biasa, jadi ya itu, jadi harganya bisa jauh lebih murah. Tetapi memang untuk raket-raket yang harganya murah itu mereka mengeluarkan raketnya itu terinspirasi dari raket-raket yang sudah ada. Jadi biasanya mereka memodifikasi raket yang sudah ada, bagaimana mereka buat versinya mereka sendiri dengan ada sedikit banyak tambahan dari mereka. Nah, Spitfire 80, raket ringan dan terjangkau. Raket ini juga memiliki beberapa hal yang menarik. Menariknya pertama, kalau kita lihat sekilas ini memang sedikit mirip dari Maxbolt Galantur. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi raket-raket murah itu mereka ya tidak terlalu malu untuk terinspirasi atau mengambil mengambil model dari yang sudah ada ya, dan meletakkan di raketnya mereka. Seperti itu. Seperti Galantur, tetapi speknya beda ya, hanya dari kosmetiknya saja mirip. Nah, kemudian untuk framenya
frame-nya ini, bagian shape-nya ini dia mirip dengan CP Power Hammer 888. Ini memang bukan raket dari brand terkenal ya, tetapi saya tidak tahu ya duluan keluar yang ini atau ini, tetapi karena saya lebih dahulu memiliki yang ini, jadi yang ini seperti yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tidak tahu dia lebih dahulu mana yang keluar ya, tetapi mereka memiliki model shape yang sama ya, sword, tetapi meliuk-liuk. Nah, itu bahasa saya gitu ya, meliuk-liuk. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri bergelombang. Jadi tidak seperti Victor yang swordnya tuh ya seperti itu, lurus ya, tapi ini dia meliuk-liuk. Untuk bagian aircapnya seperti ini. Power Max ini adalah brand Malaysia ya, kalau nggak salah, anak perusahaannya Apax kalau nggak salah. Gripnya standar menurut saya G5. Ini sudah saya lepas ya grip bawaannya, dan saya kasih grip penggantinya seperti ini. Nanti untuk settingan terakhirnya saya akan ceritakan. Subnya mediumnya cenderung flex, berbeda dengan Hammer 888. Raket ringan tetapi dia malah cenderung stiff. Nah, nggak biasa juga itu. Jadi ini seperti itu. Medium cenderung flex. Desain in Korea ya, desain in Korea. Kalau CP Hammer kan CP Power itu desain in Jepang ya. Ini balance point-nya 295 manufakturnya, tapi saya akur sendiri 297, tapi masih masuk akal, masih masuk batas toleransinya, karena 295 plus minus 3 kalau nggak salah. Beratnya 78 plus minus 2, ini berat realnya 80 ya, masih masuk akal, masih masuk dalam batas itunya ya. Nah, ini bisa ditarik hingga 33 lbs, cukup lumayan, cukup tinggi juga ya. Dan dia ada teknologi namanya lag power ya, karena beratnya 78 ya, jadi ya power lag teknologi gitu ini raketnya. Oke, modelnya kosmetiknya glossy, nah seperti itu. Nah, dengan melihat spesifikasi yang ada, raket ini memiliki karakter atau memiliki tipe untuk bermain power dan kontrol. Itu kalau melihat dari balance point-nya ya, balance point-nya jadi tidak terlalu berat kepala, tetapi tidak balance juga, jadi dia agak even balance, jadi agak berat kepala gitu, jadi untuk bermain power dan untuk bermain kontrol. Nah, melihat bobotnya atau beratnya yang 78 manufakturnya ya, kalau realnya kan punya saya 80 ya, nggak tahu nanti kalian kalau beli ini dapat yang berapa, termasuk 5U ya. Jadi untuk handling atau kemudahan dalam swing ayunan ini enak. Jadi untuk bermain speed masih dapat. Jadi selain power, control, speed juga masih dapat. Terlebih lagi itu didukung dengan bentuk shape raketnya yang seperti ini, sword dan meliuk-liuk. Nah, jadi itu sedikit banyak membantu ya untuk swingnya. Jadi untuk kontrolnya masih, saya rasa untuk raket ringan tuh biasanya kontrolnya masih dapat ya, dan untuk swingnya masih dapat. Nah, nanti bagaimana untuk smash, lob, netting, drop shot, drive, defense-nya bagaimana, nanti saya akan cerita. Dengan settingan seperti ini, senarnya senar Enduro 62, kemarin saya sudah mereview, saya agak kurang cocok juga ya senarnya di raket ini. Ini kalau misalkan diganti yang lebih bagus seperti BG66 Ultimate atau BG66 Force atau BG66 biasa, saya rasa akan jauh lebih enak ya. Kemudian untuk gripnya bawaannya sudah saya lepas, saya ganti ini. Berat totalnya menjadi 88 ke 89. Jadi di bawah 90 ya, itu masih menurut saya masih enak ya, masih enak untuk bermain double ya. Untuk bermain single saya rasa nggak begitu enak. Tapi kalau bermain double yang notabene biasa tempo permainannya lebih cepat daripada single, raket ini masih enak. Untuk main depan, main belakang bagaimana? Main depan oke, main belakang ini juga oke, asalkan senarnya enak saja ya, senarnya bagus. Oke, untuk smash bagaimana? Untuk smash menurut saya oke ya. Kita asumsikan senarnya bagus ya. Kalau misalkan senarnya bagus, saya rasa raket ini enak ya, meskipun tidak powerful banget ya, tapi menurut saya masih enak karena dia hampir berat kepala ya. Ditambah lagi shaftnya yang agak fleksibel, agak cenderung flex ya. Jadi jika kalian bisa memanfaatkan atau memaksimalkan balance point-nya dan
fleksibilitasnya ini, hasilnya juga akan baik, meskipun menurut saya nanti tidak akan se-powerful atau se-solid atau lebih berisi jika dibandingkan dengan yang 4U atau raket yang lebih berat lagi, 3U. Jadi ya cukupan lah. Untuk lob oke, nggak ada masalah, cuma memang ya lebih ngoyo aja ya, lebih mengeluarkan banyak effort ya, lebih banyak effort jika raket ringan biasanya seperti itu. Kemudian untuk ya karena swingnya enak ya, jadi untuk ado drive meskipun ini berat kepala tapi masih enak ya, meskipun tidak lincah-lincah banget tapi masih enak lah, masih enak untuk bermain drive, dan defense pun juga masih oke karena swingnya tadi enak ya, karena ya kebantu dengan bentuk shape-nya seperti ini dan bobotnya yang tidak terlalu berat ya. Untuk drop shot saya rasa juga nggak ada masalah karena itu lebih ke skill. Kalau backhand clear memang ya kita butuh banyak ini ya, karena raketnya memang raket termasuk raket ringan, jadi memang kita harus lebih banyak memiliki power di tangan dan dari kitanya sendiri ya. Untuk netting saya rasa juga nggak ada masalah ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita asumsikan senarnya bagus ya, tapi kalau senarnya nggak bagus, nah saya akan ceritakan. Senarnya yang ini, yang Enduro 62 kan saya agak kurang cocok. Jadi untuk antara repulsion, control, dan hitting sound, kalau hitting soundnya ini kurang mantap ya menurut saya, kurang mantap. Repulsionnya kurang mantap juga, tapi kalau untuk kontrol saya rasa nggak ada masalah. Cuma memang kalau kita sedang dalam kondisi posisi di belakang, untuk membuat bola kita sampai ke bagian belakang itu memang agak susah dengan senar Enduro 62, padahal senarnya termasuk senar yang tipis ya, 0,62, tetapi entah kenapa di raket ini repulsionnya tidak keluar. Bisa jadi karena apakah tarikannya terlalu tinggi, atau ini senarnya senar yang lama jadi sudah agak menurun kualitasnya, saya kurang tahu juga ya. Karena ada yang mengatakan enak, tetapi kemarin waktu saya posting pertama kali memang lebih cenderung banyak yang mengatakan agak kurang greget aja senarnya. Oke, seperti itu ya. Jadi raket ini untuk siapa sih? Nah, kalau menurut saya ya, raket ini kalau dijadikan raket senjata utama buat teman-teman yang sudah berpengalaman atau jam terbangnya sudah tinggi, atau yang intermediate lah, agak kurang cocok juga ya kalau dijadikan raket utama. Tetapi kalau dijadikan raket opsional itu cocok. Nah, karena teman saya menjadikan raket ini adalah raket keduanya. Raket yang pertamanya memiliki spesifikasi yang lebih berat ya, dari bobotnya lebih berat, dan ketika capek atau ingin bermain lebih fun, lebih santai, lebih banyak main kontrolnya, ya dia akhirnya menggunakan raket yang ini. Jadi kalau buat yang intermediate yang sudah berpengalaman, jam terbangnya udah oke, raket ini untuk raket utama kurang, tapi kalau jadi raket opsional, raket kedua, raket cadangan ini oke. Nah, kalau buat teman-teman yang masih baru, raket ini cocok. Apalagi buat teman-teman yang posisinya kan kalau bermain double kan bisa di depan, bisa di belakang. Jadi raket ini bisa memenuhi permainan kalian yang seperti itu, di depan dan di belakang. Di belakang masih enak ya, meskipun untuk smashnya memang tidak semantap untuk raket-raket yang memiliki balance point yang lebih tinggi atau memiliki bobot yang lebih berat. Tapi kalau buat teman-teman yang baru, memang disarankan kalau kita baca-baca tips atau pengetahuan umum lah, lebih disarankan raket yang balance atau raket yang ringan kepala. Jadi lebih diusahakan, lebih memaksimalkan kalian lebih banyak memukul kok. Jadi tidak langsung mati bolanya. Jadi kalau berat kepala memang agak susah ya, karena pertama selain powernya harus jadi, dan raketnya biasanya agak berat di tangan. Jadi untuk yang heavy memang agak kurang cocok juga ya buat pemula. Tapi ya kalau kalian ingin mencoba, memang dasarnya ingin ngemes ya nggak ada masalah sih. Tapi kalian bisa juga mencoba dahulu yang agak berat kepala ini. Menurut saya untuk raket utama cocok buat teman-teman yang baru belajar, baru bermain. Raket ini bisa menjadi pilihan karena harganya relatif murah ya. Karena masih baru, biasanya masih memungkinkan terjadi benturan dengan raket temannya. Jadi kalian tidak perlu was-was dengan raket kalian. Karena untuk baru belajar itu maksimalkan proses
sekalian ya dalam belajar. Jadi nggak perlu takut raketnya rusak. Nah, jadi ini bisa menjadi pilihan. Raketnya terjangkau 100-200 ribuan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, seperti itu. Jika kalian suka, like. Jika ada pertanyaan atau ingin punya pengalaman dengan raket ini, silahkan bisa komen ya. Terima kasih, kita jumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga.